Amy Dechen memiliki masa kecil yang menyedihkan. Ketika dia masih anak-anak, kedua orang tuanya meninggal saat dia baru berusia 9 tahun. Sejak saat itu, Amy dibesarkan oleh bibi dan pamannya di Perth Amboy, New Jersey. Pada usia 17 tahun, Amy menikahi kekasihnya yang ia kenal saat di SMA. Saat itu, Amy mulai menjalankan bisnis pembersihan karpetnya sendiri. Namun, pernikahan Amy tidak bertahan lama dan dia cenderung berkencan dengan pria-pria yang memiliki kekayaan. Pada usia 45 tahun, setelah mengalami 2 kali perceraian dalam pernikahannya, Amy mulai merasa ingin menikah dan hidup dengan benar. Akhirnya, dia membuat keputusan besar untuk pindah ke Las Vegas, Nevada. Tahun 1992 adalah tahun kedatangannya di Las Vegas, dan Amy membawa sejumlah uang yang telah dia peroleh dari bisnis pembersihan karpetnya sebelumnya. Dia memanfaatkan uang tersebut untuk membeli sebuah kondominium dan kembali memulai bisnis yang telah membawanya kepada kesuksesan, yaitu bisnis pembersihan karpet. Amy juga mempekerjakan 2 orang untuk membantunya dalam bisnisnya. Salah satunya adalah teman lama yang bernama Claudia McClure, dan yang lainnya adalah seorang pria yang dia temui di kasino, Wayne Bobby Jones. Bisnis Amy berjalan dengan baik, bahkan hingga mendapatkan 2 kontrak besar, salah satunya dengan Scenic Airlines dan yang lainnya dengan MGM Grand. Pada musim gugur tahun 1995, Amy Dechen dan Bruce Weinstein bertemu di meja poker Texas Hold'em di Mirage Casino. Bruce adalah pria yang menonjol di antara yang lain, karena saat itu dia berusia 46 tahun, memiliki berat badan 300 pon dan rambutnya dikuncir seperti ekor kuda. Bruce mengaku sebagai seorang penjudi profesional yang juga terlibat dalam bisnis taruhan keluarga selama 20 tahun terakhir. Bisnis taruhan ini melibatkan mengambil taruhan dari berbagai jenis acara, terutama acara olahraga, dan membayar kemenangan sesuai dengan peluang yang telah disepakati dengan klien. Awalnya, hubungan antara Bruce dan Amy terlihat sebagai hubungan profesional. Bruce telah menggunakan jasa kebersihan Amy untuk beberapa pekerjaan, namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi hubungan romantis. Amy bahkan pindah ke rumah mini bergaya Spanyol yang baru saja dibeli oleh Bruce. Bruce memberikan berbagai hadiah kepada Amy, termasuk sebuah kalung berlian dan mobil Chevy Camaro berwarna biru kehijauan hanya beberapa minggu setelah mereka mulai berkencan. Amy tampaknya membuat Bruce bahagia, dan bahkan keluarganya senang dengan Amy karena dia telah membantu Bruce untuk menurunkan berat badannya. Bruce menderita diabetes, dan saat mereka pertama kali bertemu, berat badannya mencapai 300 pon. Tetapi berkat Amy, Bruce berhasil menurunkan berat badannya menjadi 260 pon. Bruce Charles Weinstein hampir setiap harinya sibuk dengan kerjaannya menjadi bandar judi ilegal di Las Vegas. Apapun yang sedang dia lakukan atau dimanapun dia berada, Bruce memiliki kebiasaan untuk selalu menelpon ibunya, Sylvia. Ini adalah kebiasaan lama yang selalu dia lakukan. Namun, suatu hari, ketika Sylvia tidak mendengar berita dari Bruce, dia mulai merasa cemas. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Juli tahun 1996 pukul 8 pagi, Sylvia menelpon ke rumah Bruce untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, yang menjawab telepon adalah pacar Bruce, Amy Dechen. Amy memberitahu Sylvia bahwa Bruce pergi keluar pada malam sebelumnya sekitar pukul 11 malam dan belum kembali.
Bruce sebelumnya telah memberitahu Amy bahwa jika dia tidak kembali sebelum mereka berangkat berlibur akhir pekan itu, dia akan menyusul. Hal ini membuat Sylvia sangat khawatir, karena Bruce biasanya tidak pernah keluar rumah sampai larut malam dan biasanya sudah tidur pada saat itu. Sylvia memutuskan untuk pergi ke rumah Bruce untuk mencari tahu lebih lanjut. Ketika dia tiba, dia menemukan Amy sedang membersihkan karpet putih di tangga. Ini tidak begitu mengejutkannya, karena dia tahu bahwa Amy memiliki bisnis pembersihan karpet. Namun, yang membuatnya terkejut adalah menemukan dompet, ponsel, dan sandal favorit Bruce tergeletak di dasar tangga. Ponsel Bruce adalah sesuatu yang sangat penting baginya karena terkait dengan bisnis taruhan olahraganya. Keesokan harinya, setelah tidak mendengar kabar dari Bruce, Sylvia memutuskan untuk menghubungi Departemen Kepolisian Las Vegas dan mengajukan laporan orang hilang. Keluarga Bruce merasa frustasi dengan lambatnya penyelidikan polisi, jadi pada tanggal 7 Juli tahun 1996, mereka memutuskan untuk menyewa detektif swasta Michael Wysocki untuk membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bruce. Michael segera memfokuskan perhatiannya pada orang terakhir yang melihat atau berbicara dengan Bruce, yaitu Amy Dechen. Saat Michael melakukan wawancara dengan Amy, dia mendengar kisah yang serupa dengan yang Amy ceritakan kepada ibu Bruce, yaitu bahwa Bruce pergi sekitar jam 11 malam pada tanggal 5 Juli. Pada tanggal 11 Juli, Michael kembali berbicara dengan Amy dan kali ini Amy mengungkapkan kepada Michael bahwa dia berencana untuk meninggalkan Las Vegas. Keesokan harinya, dalam percakapan lain dengan Michael, Amy memberikan versi peristiwa yang berbeda. Dia menceritakan bahwa pada malam tanggal 5 Juli, 4 orang yang mengenakan topeng memasuki rumah mereka. Orang-orang tersebut memisahkan Bruce dan Amy, dengan Bruce dibawa ke kamar tidur dan Amy ke ruang makan. 3 dari pria tersebut kemudian melakukan kekerasan terhadap Bruce, menembakinya dan membawa pergi jenazahnya. Para penyusup memerintahkan Amy untuk tetap diam dan membersihkan tempat kejadian perkara. Mereka memberitahu Amy bahwa jika ada yang bertanya tentang Bruce, dia harus mengatakan kepada mereka bahwa Bruce telah pergi. Sebelum para penyusup pergi, mereka sempat mengancam Amy dan mengatakan jika mereka akan selalu mengawasi Amy dan mereka tak akan segan menghabisi Amy jika ia berbicara dengan siapapun. Michael berhasil menemukan bukti berupa darah dan bekas tembakan di sebelah kasur Bruce. Dia segera melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang. Pada hari berikutnya, Amy diinterogasi oleh polisi dan wawancara itu direkam. Dia memberikan beberapa detail tambahan, termasuk bahwa dia menerima panggilan telepon dari salah satu penyusup beberapa hari setelah pembunuhan Bruce. Panggilan itu dimaksudkan untuk peringatan jika mereka selalu mengawasinya dan siap untuk bertindak keras jika Amy melakukan kesalahan, termasuk pada anak perempuan Bruce dari pernikahan sebelumnya. Yang mengejutkan polisi adalah Amy membawa catatan tertulis saat interogasi itu. Dia merujuk pada catatan-catatan tersebut saat menceritakan kepada polisi peristiwa yang terjadi pada malam itu. Amy mengklaim bahwa dia selalu membuat catatan, sebuah kebiasaan yang dia bawa dari bisnisnya untuk menjaga agar semuanya tetap teratur. Amy juga menjelaskan 4 penyusup itu berbicara dengan aksen New York. Dia juga mengindikasikan kepada polisi bahwa karena Bruce terlibat dalam taruhan ilegal, kematiannya mungkin terkait dengan kejahatan terorganisir seperti mafia. Polisi segera mendapatkan surat perintah penggeledahan dan memulai penyelidikan yang mendalam di rumah Bruce, mobil Amy,
mobil Bruce, dan bahkan truk yang digunakan Amy untuk bisnisnya. Mereka juga memulai penyelidikan terhadap hubungan Amy dengan salah seorang karyawannya, yaitu Bobby Jones. Polisi melakukan pencarian di rumah Bruce untuk mencari bukti darah dan menggunakan luminol untuk menyemprotkan seluruh ruangan. Mereka berhasil menemukan jejak darah yang bermacam-macam, mulai dari kamar tidur utama, menuruni tangga, hingga ke area serambi rumah. Namun, mereka tidak menemukan senjata pembunuh atau selongsong peluru. Selain itu, tidak ada noda darah atau serat karpet yang ditemukan di salah satu kendaraan. Selama proses penyelidikan, polisi mengetahui bahwa Amy telah membeli sebuah berangkas di sebuah hotel setempat. Mereka menyita berangkas tersebut dan menemukan di dalamnya uang sebesar $35.000, chip buku olahraga, dan sebuah tas berisi perhiasan. Pada saat itu, Amy dicurigai sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Bruce, namun polisi tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikannya. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus tahun 1996, lebih dari 2 bulan kemudian di Mesquite, Nevada, mayat Bruce ditemukan oleh beberapa pejalan kaki dan pemburu kelinci. Mesquite terletak sekitar 1 jam 15 menit di sebelah timur laut Las Vegas, dekat perbatasan Arizona. Jasad Bruce ditutupi dengan tumpukan batu. Di dalam tubuhnya ditemukan sebuah peluru kaliber 38 yang dikonfirmasi sebagai penyebab kematian Bruce. Sayangnya, peluru tersebut tidak bisa dites balistik karena kondisinya. Setahun kemudian, sebuah pistol kaliber 38 ditemukan di padang pasir di luar Las Vegas yang dilacak oleh Matthew Hunt, seorang teman dari putra Bobby Jones. Pistol itu dalam keadaan berkarat karena terpapar cuaca di luar ruangan dan tidak bisa dipastikan sebagai senjata yang digunakan dalam pembunuhan Bruce. Namun pistol tersebut memiliki merek dan kaliber yang sama dengan yang digunakan untuk membunuhnya. Sebuah surat perintah penangkapan akhirnya dikeluarkan untuknya. Polisi berusaha menangkap Amy, tetapi sayangnya dia telah melarikan diri. Sebelum pergi, Amy menemukan tempat persembunyian yang ditinggalkan oleh Bruce di dalam lemari. Di sana, dia menemukan sejumlah besar uang sekitar $135.000. Amy berhasil mencapai Maryland. Pada musim gugur tahun 1996, Amy ditilang karena melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika petugas polisi meminta kartu identitasnya, Amy melakukan tindakan yang tidak pantas dengan menunjukkan bagian tubuhnya kepada petugas, mencoba untuk menawarkan sesuatu sebagai gantinya untuk menghindari situasi tersebut. Namun, petugas polisi tidak menerima tawaran Amy dan segera menangkapnya. Saat mereka melakukan penggeledahan di dalam kendaraannya, polisi menemukan uang sebesar $101.000 yang tersembunyi di dalam mobil bersama dengan paspor dan wig palsu. Amy pun ditahan saat itu atas kesalahan lalu lintas dan kelakuannya pada polisi. Amy diekstradisi kembali ke Nevada setelah menghabiskan 2 bulan di penjara Maryland. Jaminannya ditetapkan hanya sebesar $5.000. Amy membayar jaminan tersebut dan segera dibebaskan. Selama pelariannya, Amy bekerja di berbagai bar. Dia berhasil menghindari polisi selama lebih dari 1 tahun. Tetapi itu semua berakhir pada tanggal 3 Januari 1998 ketika kisahnya ditampilkan dalam sebuah episode America's Most Wanted. Sementara itu, Bobby 58 tahun, rekan kerja Amy di usaha karpet, didakwa sebagai orang yang membantu Amy memindahkan jasad Bruce dari rumahnya, lalu mengangkut dan akhirnya menguburkannya. Bobby juga melarikan diri dari Las Vegas setelah pembunuhan tersebut.
namun berhasil dilacak dan ditangkap sebulan kemudian di New Mexico. Sebuah telepon memberikan petunjuk kepada polisi bahwa Amy terlihat di Sunnier Palms Nudist Park dan Campground dekat Fort Pierce, Florida. Sunnier Palms adalah komunitas tanpa busana yang didirikan pada tahun 1992 dan masih beroperasi hingga sekarang. Ketika polisi tiba di Sunnier Palms, Amy telah pergi hanya beberapa jam sebelumnya. Mereka berhasil melacak jejaknya dan menemukan di Port St. Lucie di rumah seorang teman beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Januari 1998. Kali ini, dia dibawa kembali ke Las Vegas, tetapi dia ditahan tanpa jaminan dan dihadapkan pada tuduhan pembunuhan dengan senjata mematikan. Dengan penangkapannya, Amy menjadi buronan ke-500 yang berhasil ditangkap dengan bantuan dari acara America's Most Wanted. Persidangan Amy dimulai dan jaksa penuntut menggambarkan dia sebagai seorang wanita serakah yang menjalin hubungan dengan Bruce hanya demi uang. Ketika Bruce mengancam untuk mengakhiri hubungan mereka, Amy demi mempertahankan gaya hidup mewahnya akhirnya menghabisinya bersama Bobby Jones yang juga ikut diadili. Amy tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah dan terus mempertahankan cerita bahwa penyusup bertopenglah yang bertanggung jawab atas kematian Bruce, yang dikaitkan dengan taruhan ilegal yang dilakukan Bruce. Seorang tetangga Bruce memberikan kesaksian dalam persidangan bahwa pada malam tanggal 5 Juli, dia mendengar 3 kali suara letupan, yang pada saat itu dia kira suara dari kembang api. Selama persidangan, seorang mantan detektif bernama Al Levitt bersaksi atas nama negara dan menyatakan bahwa cerita tentang mafia yang diceritakan oleh Amy hanyalah sebuah karangannya saja. Pernyataan ini dibantah oleh pihak pembela Amy. Setelah berunding selama 2 hari, juri akhirnya mengeluarkan keputusan bersalah. Akhirnya, Amy dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu, Bobby Jones dihukum 5 tahun penjara karena keterlibatannya dalam kasus ini. Pernyataan karangan tersebut akhirnya menjadi masalah bagi jaksa penuntut pada tahun 2000. Mahkamah Agung Negara bagian Nevada membatalkan hukuman Amy dengan alasan bahwa pernyataan karangan tersebut tidak adil dan telah mempengaruhi juri dalam memberikan vonis karena selalu disebut-sebut oleh jaksa penuntut. Alih-alih mengadakan persidangan baru, pihak penuntut memutuskan untuk menawarkan kesepakatan kepada Amy. Mereka menawarkan bahwa jika Amy mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, dia akan dihukum 10 hingga 25 tahun penjara dengan kredit untuk waktu yang telah dijalani. Pada saat itu, Amy telah menghabiskan 3,5 tahun di penjara ketika dia menerima tawaran ini pada tanggal 20 September tahun 2001. Pada bulan Juli tahun 2010, Amy Dechen dibebaskan dari penjara pada usia 69 tahun dan setelah itu keberadaannya menjadi tidak diketahui. Di berita lain, pada tahun 2002, Sylvia White yang berusia 76 tahun, cucunya Mark Weinstein yang berusia 22 tahun, dan 2 orang lainnya ditangkap dan diadili karena melakukan tindakan ilegal dalam kasus perjudian, termasuk mengoperasikan sebuah sportsbook tanpa lisensi dan pemerasan. Aparat pengawasan perjudian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di pinggiran kota dan menemukan sejumlah barang bukti, termasuk bank telepon, komputer, slip taruhan, dan papan permainan. Para bandar perjudian memperkirakan bahwa operasi tersebut menerima ribuan dolar dalam bentuk taruhan setiap minggunya.